Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi yang pada saat ini kita berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang bagaimana kita melihat dan mengcapture Muhammadiyah dalam aspek historinya. Pada kesempatan saat ini kita membahas bagaimana Muhammadiyah secara ideologi. Sebelumnya kita sudah membahas ada 3 identitas penting Muhammadiyah itu sebagai sebuah gerakan Islam, Muhammadiyah itu sebagai sebuah gerakan dakwah, dan Muhammadiyah itu sebagai sebuah gerakan tajdid. 3 identitas ini sebetulnya ini menjadi core pada ideologi Muhammadiyah yang akan kita bahas. Nah, dalam pembahasan ideologi dalam Muhammadiyah, kita akan awali dulu tentang apa itu ideologi dan di mana posisi ideologi dalam Muhammadiyah. Baru kemudian kita bisa mengetahui bagaimana ideologi Muhammadiyah itu. Dan rumusan-rumusan ideologi apa yang ada di dalam Muhammadiyah. Yang harapannya nanti para teman-teman semuanya juga saya pinta untuk akses secara langsung dokumen-dokumen ideologi yang ada di Muhammadiyah. Nah, saya mengawalinya dengan apa itu ideologi, ide logos. Ide itu kan gagasan, cita-cita, faham, teori perjuangan, doktrin perjuangan, nilai-nilai dasar perjuangan, bahkan mencakup di dalamnya adalah strategi dan taktik perjuangan, itu ideologi. Nah, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi itu punya ideologi, punya faham, punya gagasan, punya strategi perjuangan. Karena ideologi itu adalah pandangan hidup sebuah organisasi, kalau memang itu sebuah organisasi. Worldview-nya, sibghahnya, kepribadiannya, jati dirinya, bahkan kemudian pemikiran yang itu bisa menjadi cita-cita perjuangannya. Itu ideologi. Nah, kemudian konsep dasar ideologi Muhammadiyah itu adalah sebuah faham agama Muhammadiyah. Cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Di mana ideologi Muhammadiyah itu adalah sistem faham agama, sistem cita-cita perjuangan yang itu mengikat organisasi. Kalau organisasi berarti di situ anggota dan semua jajaran pimpinannya dalam satu sistem gerakan. Menyatukan kekuatan, menyatukan cita-cita, menyatukan usaha dan strategi, memobilisasi semua potensi sumber daya kader dan anggota secara kolektif untuk mencapai sebuah tujuan Muhammadiyah. Yang tujuan Muhammadiyah terbentuknya masyarakat Islam yang adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau dalam istilah lain yang kemudian sering disebut dengan MIS masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu yang adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah sejak berdirinya tentu punya faham, punya pandangan, di mana faham dan paham dan pandangannya itu faham dan pandangan pendirinya faham dan pandangan generasi awal penggeraknya, yang mungkin bisa jadi pada masa awal mungkin belum terdokumentasi atau belum perlu adanya perumusan ideologi. Karena kenapa? Karena generasi-generasi awal kan generasi-generasi yang sudah pasti mereka memiliki faham yang sama, memiliki cita-cita yang sama, strategi yang kemudian bisa jadi juga mereka komunikasikan dengan bersama, sehingga belum diperlukan adanya sebuah perumusan ideologi. Tapi lama-kelamaan kemudian perumusan ideologi itu menjadi sangat penting karena memang mungkin karena ekspansinya, karena sudah menyebarnya begitu banyaknya, atau bahkan kemudian karena juga makin besarnya, mau tidak mau diperlukan adanya satu rumusan ideologi, diizharkan kembali, ditampakkan kembali apa jati diri Muhammadiyah, apa strategi perjuangannya, bagaimana fahamnya dan lain sebagainya. Maka itulah alasan kenapa perlu dirumuskan adanya ideologi. Karena udah 100
tahun perjalanannya, mau tidak mau kan para ideolog yang kemudian faham jati diri awal Muhammadiyah, bagaimana kemudian strategi perjuangannya, lama-kelamaan mungkin wafat, pimpinan baru datang. Yang pimpinan baru itu berasal dari luar yang bisa jadi juga jangan-jangan berseberangan ideologinya atau fahamnya sesuai dengan faham dan ideologi pendirinya sejak itu. Perlu pengganti, perlu penerus. Yang pengganti dan penerusnya itu harusnya dipastikan ideologinya adalah ideologi Muhammadiyah. Apalagi ketika itu ya perlu adanya penampakan dan pengizaharan perumusan ideologi ini, karena memang ya berkembangnya ideologi-ideologi lain. Apakah nativisme, sekularisme, materialisme, liberalisme, hedonisme yang kemudian itu bisa jadi masuk ke Nusantara, Indonesia, atau bahkan tidak terkecuali juga masuk ke Indonesia. Tambah lagi tahayul, bid'ah, khurafat juga tetap masih ada ya. Yang kemudian di aspek yang lain ya ada globalisasi informasi, godaan politik ya, sampai sekarang lah yang kemudian itu benar-benar bisa mengarahkan dan kemudian menjadi pedoman dasar dari Muhammadiyah kepada anggota dan seluruh pimpinannya untuk benar-benar sesuai dengan sibghah dan jati dirinya. Inilah kenapa ideologi ada dan dirumuskan, mengarahkan kembali warga Muhammadiyah, menemukan kembali semangat perjuangan, bisa istiqomah dan bisa membentengi warga, baik anggota bahkan pimpinannya, untuk bisa melakukan gerak langkah untuk persyarikatan Muhammadiyah. Jadi itu. Jadi nanti kita akan bahas juga sejarah rumusan ideologinya di masing-masing dan apa yang melatar belakanginya sehingga kemudian organisasi ini tetap bisa bertahan sampai saat ini. Nah, dasarnya apa perumusan ideologi itu? Nah, dasarnya tentu adalah ya umat Islam itu harus punya pedoman. Tujuannya jelas, tidak sembarangan hidup mengejar dunia, tapi juga harus benar-benar berdasarkan perencanaan yang baik, pedoman yang baik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, khalifah jelas, sistematik. Apalagi mereka yang benar-benar aktif di Muhammadiyah. Saya secara pribadi aktif di Muhammadiyah, bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Maka mau tidak mau juga harus mengemban misi perjuangan Muhammadiyah. Bermuhammadiyah itu harus punya komitmen dalam sistem. Ka'annahu bunyanun marsus, jelas harus dengan bersumber pada sistem yang jelas. Maka inilah kemudian kenapa ideologi dibutuhkan dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah kemudian merumuskan ideologi dengan dasar bahwa umat Islam itu harus punya pedoman, harus punya tujuan dan tugas yang jelas. Yang sekarang ini nggak bisa kita tujuan dan orientasinya kepada person seperti halnya generasi-generasi awal yang militansinya luar biasa, ya kan nggak bisa. Kamulah misalnya punya band, kalau kamu pendiri band tadi itu ya awalnya kamu bersama 3 orang teman kamu, kemudian punya band, kemudian band kita alirannya metal ya. Wah, nggak perlu ditulis alirannya metal, terlihat dari karya-karyanya. Lama-kelamaan kemudian vokalisnya ganti, gitarisnya ganti. Lama-lama kemudian bisa jadi disorientasi, dulunya metal jadi Melayu total misalnya. Yang kemudian bisa jadi produk-produknya atau karya-karyanya bisa jadi berubah, disorientasi. Nah, tidak terkecuali juga Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Maka dibutuhkan apa sebetulnya tujuan didirikannya Muhammadiyah dan harapannya Muhammadiyah bisa terus berkiprah sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Maka pada kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas berbagai macam rumusan ideologi satu-satu ini. Nanti ada rumusan ideologi muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ada rumusan ideologi kepribadian Muhammadiyah. Ada MKCH. Ini bukan makacih ini. Matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ada khitah perjuangan. Dan kemudian yang terakhir nanti kita akan bahas juga pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, rumusan inilah secara ideologi yang akan kita bahas ke depan. Apa yang melatar belakanginya, seperti apa kemudian
isi dari rumusan ideologi ini, sehingga kemudian itu menjadi sibghah, itu menjadi faham, itu menjadi strategi gerak perjuangan Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya di Indonesia atau bahkan di dunia. Terima kasih. Itulah makna dari ideologi, urgensi ideologi dalam sebuah organisasi khususnya Muhammadiyah, dasar kenapa kemudian diperlukan adanya ideologi, dan kemudian ideologi yang ada di Muhammadiyah, yang setidaknya saya sudah perkenalkan. Ada muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, nanti ada anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangganya yang berupa pasal-pasal, tapi ada rumusan ideologinya yang namanya muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ada kepribadian Muhammadiyah yang nanti berisi sifat-sifat Muhammadiyah. Ada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang berisi tentang faham bagaimana Muhammadiyah berkaitan dengan agama, bagaimana Muhammadiyah pandangannya terkait dengan umur ad-dunyawiyah, urusan dunia, bagaimana strategi perjuangan Muhammadiyah sampai kemudian bagaimana Muhammadiyah menjalankan roda organisasinya. Khitah perjuangan, bagaimana respon atau bahkan solusi Muhammadiyah terkait dengan permasalahan-permasalahan keumatan, sampai kemudian memberikan penetrasi dan kemudian benteng bagi seluruh anggotanya dari gerakan-gerakan atau ideologi-ideologi di luar Muhammadiyah atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam melalui pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kuliah pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.